Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75, hadir lagi di depan kamera. Selamat malam saudaraku. Soalnya video yang saya tayang lagi ini saudaraku ya agak lambat, tetapi insya Allah saya akan tayang ya saudaraku ya, namun lambat tetap tayang karena kesibukan. Jadi oke saudaraku, ada pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya di dalam ruangan RBW lagi. Dia menanyakan mengenai adanya sarang lagi ya. Sarang berarti hasil. Saudara kita ini dia punya, pernah saya jelas lagi ini, belum lama ini seingat saya belum ada, kurang lebih 1 minggu kayaknya ya, saya jelaskan mengenai adanya sarang hasil. Jadi saudara kita ini dia menanyakan, gimana bang kalau seumpamanya sarang di dalam ruangan RBW kalau sudah menjenjangi 50, apa sudah bisa dipanen atau jangan dipanen dulu? Ya, jadi oke, saya angkat lagi nih pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya sarang walet yang ingin dibuka ya. Bahasa dibuka saudara kita berarti dipanen. Oke. Jadi cara melihat sarang saudaraku ya, cara melihat sarang, kalau saudara ingin panen sarang walet di dalam ruangan gedungnya saudara, lihat dulu perkembangan ya. Tetapi jarang itu saudaraku ya, kebanyakan itu kalau sudah ada sarang itu ya istilahnya di bawah dari 100, atau tidak usah lah, kalau 100 kan terlalu banyak, kita bilang aja 50. Kalau di bawah 50 saudaraku ya, di situ sudah yang punya gedung biasanya ternotis ya, terlena. Kenapa saya katakan terlena? Sudah ada sarang, berarti itu sudah uang. Tetapi kendalanya ke saudara itu berpikir juga, karena itu sarang ada isi. Apa itu isinya saudaraku? Apa isinya itu sarang? Isinya itu ada 2. Mungkin saudara bertanya lagi, apa itu 2? Ya, kalau walet itu 1 pasang walet isinya. Kalau sudah menetas, jadi kanakan. Kalau telurnya semua berhasil lolos, karena biasa itu telur ada 2, kan ada 2 telur saudara gitu ya. Ada kalau menetas telurnya habis digerami itu kan jantan betina jadinya ya. Tetapi biasa terjadi telur itu jatuh di bawah lantai. Dari sirip tadi, di atas sirip jatuh ke bawah lantai, biasa tinggal 1, biasa juga jatuh semua. Adanya di dalam ruangan itu tidak terkontrol hawanya, apakah panas atau banyak predator gangguan yang lain yang bisa menghambat ini populasi walet di dalam. Itu yang 2. Itu tadi ya, yang 2 mengenai adanya kanakan dan telur, itu isi. Biasa saudara melihat sarang, mungkin saudara ingin buka itu sarang tetapi ada isinya telur. Itu 1. Yang kedua, biasa juga ada isinya itu sarang, ada kanakan. Apa itu kanakan? Masih kecil, dia punya kanakan yang masih agak merah ya, baru menetas, atau entah yang sudah besar, yang sudah ada bulunya, sudah keluar bulu badangnya ini si walet ya, semacam sudah ada sayapnya. Itu. Jadi langkah apa yang saudara lakukan seumpamanya saudara melihat ada telur atau ada walet di situ di sarang? Jadi pertanyaan penjelajah 75 saudaraku, langkah apa yang saudara lakukan? Ya. Jadi saudara kan bingung ya, karena ada beberapa saudara kita ini ya, baik di dalam grup maupun yang di luar grup, begitupun juga di luar dari konten yang saudara kita di lapangan bertanya. Begini bang, saya punya sarang walet, ada beberapa sarang sudah jadi di dalam di gedung, tetapi saya bingung. Jadi saya tanya ini si punya gedung ini, yang punya gedung walet, karena sudah ada sarang ya. Itu yang saya katakan tadi kan, ini kan pertanyaan saudara ya. Pertanyaan saudara mengenai adanya sarang, cara panen, di mana waktu, gimana caranya. Jadi itu cara. Ada yang saudara kita yang bertanya itu juga yang di luar lapangan, bang gimana caranya
kalau seumpamanya saya mau buka sarangnya, sedangkan ini sarang ada telur dan ada kanakan. Nah, jadi pertanyaan saudaraku, kalau saudara ingin memanen, ingin buka sarang walet ini, adakan memindahkan. Tetapi kalau telur, saudaraku, ya jangan dulu adakan memindahkan telur. Karena semua saya pernah alami, semua saya pernah lakukan mengenai adanya memindahkan telur ke sarang imitasi. Bukan memancing, karena beda. Begitupun juga kanakan. Kan biasa itu ada kanakannya. Kalau saudara ingin buka ya sarang ini, ingin dipanen, nah, buka dulu itu sarang, baru pasang sarang imitasi tempatnya tadi itu sarang saudara buka, baru pindahkan kanakan, itu aman, lolos itu kalau kanakan. Karena ini kan sudah jadi walet, jelas induk ini kalau induknya pergi cari makanan di luar dari gedung ini, carikan makanan anak-anaknya ya. Nah, yang jelasnya aman. Beda kalau telur, karena telur itu sudah ada dua kendala, kadang lolos, kadang tidak lolos, maksudnya gagal. Tetapi kebanyakan saudaraku itu tidak lolos kalau telur. Karena ini telur ini ada 3 tingkatan yang sulit kita pahami. Nah, yang mana yang saya maksud sulit dipahami? Ada saudara memindahkan telur, tetapi ini telur tidak sama umur, maksudnya tidak sama hari. Kan berapa lama itu telur saudaraku di ngerabi baru berubah. Nah, dulu pertamanya dulu itu kan warna bening. Nah, itu warna pink. Berarti kalau warna bening yang warna pink ya, itu telur baru. Belum lama lepas dari induk ini, yang induk ini bertelur, belum lama, maksudnya jadi ini telur. Nah, itu langkah itu. Dan ada juga, begitupun juga itu sarang yang mulai kebiru-biruan. Nah, itu kalau kebiru-biruan saudaraku itu berarti sudah menjenjangi itu di dalam telur itu sudah berumur, berarti sudah ada tanda-tanda bahwa sudah ada isinya di dalam, sudah ada kanakan walet di dalam. Kentara saudaraku, kentara, coba saudara ambil itu telur, baru saudara itu senter itu telur, ada yang warna agak kebiru-biruan. Nah, itu. Dan yang ketiga, ada juga sarang yang warna hitam, bukan bawah hitam seperti periuk, yang periuk di bawahnya periuk ya kalau habis kita memasak. Enggak, bukan begitu. Ada memang kayak kehitam-hitaman itu. Itu sudah tidak lama lagi itu sudah menetas itu. Nah, jadi itu yang bisa kita pindahkan sesama yang warna agak kehitam-hitaman. Jadi itu bersamaan itu nanti paling beda 3-4 hari itu menetas itu telur jadi kanakan, itu nanti yang kita pindahkan akan begitu juga, akan semua jadi itu. Makanya biasa ada satu saran 3 kanakan, tetapi hanya sampai 3 saudaraku ya. Jangan memindahkan telur sampai 4. Nah, sebenarnya ini kalau semua ini bisa jadi 4, tetapi setengah mati ini si induk yang bawakan makanan nanti anak ini kanakannya. Kalau sudah jadi 4 telur ini semua jadi setengah mati, karena 4 ini kanakan dia kasih makan induknya. Ya kan jelas ini telur tadi, kan ini telur kan bukan telurnya tadi, hanya kita pindahkan. Nah, hanya dia yang ngerami induk ini, karena sebabnya tadi itu memindahkan telur karena kita mau buka sarangnya. Nah, sampai saudara itu memindahkan itu telur ke sarang yang satunya yang ada sarang di situ. Makanya cara memindahkan saudaraku ada cara itu. Nah, hanya biasanya burung yang sudah tua telurnya, yang sudah mulai kehitam-hitaman itu, biasa induk agak stres. Karena ini kan sudah mau menetas, sudah tidak lama lagi sudah jadi walet. Ya, tidak lama lagi dia lepas dari cangkang telurnya. Nah, itu. Jadi hati-hati saudaraku kalau saudara melakukan memindahkan kanakan, memindahkan telur, itu hati-hati. Terkecuali kanakan itu aman, lolos itu. Biar saudara itu umpamanya buka ini sarang, baru pasangkan sarang imitasi, baru ini kanakan tadi simpan di sarang imitasi, akan dikasih makan induknya itu. Karena saya sering lakukan, tetapi jangan lakukan saudaraku kalau masih banyak. Maksud saya kalau kue sarang ini belum banyak, masih kurang. Nanti jangan di tempat, sulit nambah.
sulit populasinya itu nambah. Nah itu makanya ada bahasa bahwa sering saya katakan berkali-kali, biarkan berkali-kali dulu dia jadi kanakannya walet ini, karena kita kejar populasi. Kita kejar populasi, saudaraku ya. Cara mengejar populasi lakukan itu. Itu mengenai adanya biarkan berkali-kali dulu. Dan ada beberapa pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya kalau berkali-kali itu bang, tidak jadi masalah, aman. Tidak ada kendala, hanya satu kendala, sarangnya itu kalau lama di situ kan jadi bakpao. Bahasa bakpao itu tebal, berubah warna. Tadi itu warna putih. Tetapi karena berkali-kali lama sampai berbulan-bulan di situ tidak sarangnya kita tidak buka, saudara tidak buka situ sarang, itu berubah warna, berpau. Tetapi saudara kalah di situ di sarang hanya sekali. Jangan juga berkali-kali kalah ya. Sekali, bahasa sekali itu tidak apa-apa kita kalah di bakpao dulu. Kan tidak lama itu saudara buka, saudara sudah buka itu sarang yang sarang tebal karena sudah berkali-kali. Apakah sudah 6 kali, 7 kali, 8 kali sudah jadi anak di situ baru saudara buka, itu aman. Paling 1 bulan ke depan itu jadi sudah jadi lagi sarang di situ, sarang utuh. Kalau sudah banyak saudaraku, saudara bisa buka sarang apakah per 2 bulan sekali, apakah per 1 bulan setengah sekali. Kalau sudah padat bisa juga per bulan-bulan panen ya, sebulan sekali saudara panen kalau sudah padat. Ini kan berbahasa padat ya. Jadi cara memahami di dalam ruangannya walet ini saudaraku, kalau ingin dilakukan itu panen, saudara perlu hati-hati. Itu istilahnya kita mengkolonikan walet itu ada cara. Ya, ibaratkan kayak pohon, kayak pohon nangka, pohon durian, pohon coklat, pohon apa saja lah, itu kan ada bahasa kita cangkok. Yang mencangkok istilahnya kan biasa itu saudaraku ya. Biasa kita kaget, ini pohon nangka, kenapa ini pohon nangka ini, atau jambu lah, karena kebanyakan ini jambu, kenapa satu batang jambu ini kenapa 3 macam buahnya di situ. Karena ini kan dicangkok, sama dengan ini tadi ini walet. Istilahnya kita pindahkan, padahal hanya 2 itu kan akan jadi jantan betina kalau seumpamanya itu aslinya, istilahnya alaminya. Tetapi saudara memindahkan itu kanakan jadi 3 kanakan biasa. Itu yang saya maksud. Jadi mengenai adanya gimana bang, kalau umpamanya apa sudah bisa dipanen, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. 3 sarang pun saudara bisa panen. Yang selalu saya katakan hanya kendalanya itu, karena saya sudah berulang kali ya selalu utarakan mengenai adanya hambatannya ini populasi. Kalau kita melakukan belum apa-apa kita buka sarang, belum apa-apa kita buka lagi berkali-kali di situ, melahirkan ini si walet anak ini. Tetapi kita juga berkali-kali selalu buka sarang, setiap jadi buka, karena banyak yang lakukan di lapangan saudaraku, banyak petani walet. Justru saya katakan itu sarang kalau sudah jadi jelas saudara kan bingung, itu sudah uang, itu kan sudah sarang dibuka saudara kan sudah bisa saudara jual ya. Hanya yang kita pikirkan kasihan ini walet ini sulit berkembang biak di dalam, sulit nambah. Begitupun juga burung yang datang mendeteksi, maksudnya burung yang liar yang belum tinggal. Kalau burung liar paham saudaraku, kalau ruangan ini jarang diganggu, dia cepat beradaptasi ini burung liar. Justru selalu saya katakan gimana cara supaya saudaraku itu bisa mencerna betul-betul apa yang saya katakan di konten ya, di konten tutorial. Karena selalu saya utarakan mengenai adanya cara memindahkan kanakan, cara memindahkan telur. Jangan lakukan memindahkan telur kalau saudara belum paham. Jangan memindahkan kanakan kalau saudara juga belum paham. Begitupun juga cara panen, cara buka sarang. Ya hati-hati saudaraku. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh dibuka itu sarang. Kan saya sudah katakan, saudara mau panen biar 3 sarang bisa dipanen. Ya, jangankan ratusan saudara buka ratusan sarang saudara yang jadi di dalam gedung saudara baru saudara panen, itu pun biar 3 saudara ingin panen, tetapi ada kendalanya. Istilahnya bahasa efeknya. Ibaratkan kalau saudara makan obat keterlaluan ya, aturan dari dokter
3x1 atau 2x1, bahasa 2x1, 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Berarti itu 3 kali kita makan. Nah, tetapi kalau saudara kali itu 3 kali nanti ada efek kalau melebihi dari takarannya dokter. Jadi itu hati-hati saudaraku. Jadi saudara perlu memahami apa yang selalu saya paparkan di konten. Ya, dan ini saudaraku ya, ada juga hater lagi masuk, hebat ini. Saya juga suka ini lagi. Pas saya keluar saja bang, tidak usah berbelok-belok berbicara. Apa ya berbelok-belok? Ikuti konten saya bos. Berbelok-belok apa? Mungkin ini saudara ini mungkin konsultan juga ya, istilahnya bahasa ada faktor iri biasa, santai saja saudaraku. Saya sudah katakan, hater masuk biarkan anjing kapila berlalu. Ya, biarkan anjing menggonggong kapira berlalu, itulah istilah saya. Terserah saudara, yang penting tujuan saya ingin menonton. Saudara tidak mau nonton ya tidak usah keluar aja. Saudara tidak mau nonton ya jangan nonton. Itu kan tidak ada sistem paksaan ya, tidak ada sistem tekanan. Ya, netral. Penjelajah 75 saudara itu selalu saya katakan orangnya netral, santai, rileks, terserah dari saudara. Nah, saudara ngoceh-ngoceh di sini silakan, santai aja. Saya itu orangnya santai aja saudaraku ya. Oke, ya jadi mohon maaf saudaraku, ini hanya info, sekedar info ya. Kita ini bahasa humor lah. Ya itu intinya itu. Terus itu tadi kita kembali yang mengenai adanya cara gimana umpamanya saudara saran sekian, jumlahnya sekian, apa sudah bisa dipanen atau tidak, itu tadi saya sudah jabarkan, saya sudah utarakan. Ya, saya sudah jelaskan mengenai caranya itu memindahkan telur dan kanakan. Begitupun juga cara panen. Ya. Tetapi itu saudaraku pernah juga saya angkat ini mengenai adanya sarang sama-sama kosong. Tadi kan saya katakan ada 2 yang berisi. Biasa ada kanakan wale di situ berisi, ada juga biasa sarang bukan kanakan tapi telur yang berisi, itu 2. Dan ada juga kendala ada 2 sarang tetapi saudara bingung membedakan. Apalagi kalau siripnya tinggi di atas 3,5 meter sampai 4 meter high. Saudara sama-sama besarnya ini sarang. Ada sarang yang satu yang sudah terbang kanakan dan ada sarang satu yang belum ditempati bertelur. Tetapi saudara ini hanya karena sama-sama kosong, jadi semua dibuka karena ini satu kosong, ini juga satu. Padahal yang satu ini saudaraku belum ditempati bertelur. Baru induk quality ini akan mengeluarkan telur di situ karena sudah jadi, tetapi sama-sama jadi. Kan kalau kita lihat dari bawah saudaraku ya, dari bawah kita melihat menoleh dari atas ya, kelihatan itu sama, itu modelnya itu sarang putih ya sama. Tetapi kalau kita lihat dari atas, karena adanya ini gedung ini 3,5 meter atau 3 meter lah, atau 3,5 meter atau 4 meter tinggi, saudara hanya langsung panen karena kosong. Padahal yang tadi yang kosong satu itu belum ditempati bertelur. Nah, itu berarti diadakan lagi panen paksa. Nah, panen yang cara panen merampas karena belum ditempati bertelur. Beda yang sarang ini tadi yang satunya. Ya, seumpamanya ini kan saya bandingkan ini satu sama-sama sarang jadi, tetapi ada satu sudah terbang kanakannya, ada satu yang belum ditempati bertelur, hanya sama-sama kosong. Sampai saudara itu buka itu sarang dua-dua. Nah, jadi induk tadi ini kan sudah jadi sarang, dia cari sarangnya ini, dia mau tempati bertelur. Jadi ada bahasa stres ringan. Nah, itu. Jadi hati-hati juga saudaraku ya. Makanya banyak di dalam ruangan RBW itu saudaraku, banyak yang petani wali bingung menghadapi ini di dalam ruangan. Ini kan bahasa sarang ya saudaraku ya. Ya, bahasa sarang. Begitupun juga jumlahnya sarang, di mana waktu kita bisa panen, maksudnya kita buka itu sarang, berapa jumlahnya, tergantung dari saudara. Kalau saya berbicara bahasa gedung saudaraku ya, dalam ruangannya walet, tempatnya bersarang di sirip, saya sudah katakan usahakan dulu koloni populasinya ya, usahakan dipopulasikan dulu, berkembang biaknya dulu kita pikirkan ya. Tetapi memang kita saudara itu lama kita bertahap, itu istilahnya lama kita menunggu
Karena walet itu berapa lama baru dia bisa dia bertelur lagi si anak ini. Nah, sedangkan cara menarik burung cepat, caranya itu saudaraku, jangan diadakan dulu panen paksa supaya kanakannya ini cepat dia beradaptasi di dalam, aman. Kanakan aman, begitupun juga induk. Apabila semua aman ini, jelas saudara juga aman. Hanya kendalanya satu, faktor kesabaran. Mungkin saudara mengatakan lagi di situ ya, seumpamanya, wah berarti itu bang itu karena sudah banyak sarang belum kita buka. Itu kan tergantung dari saudara. Saya tidak mengatakan bahwa jangan dipanen. Nah, hanya saya mengatakan usahakan populasinya dulu. Kalau sudah banyak sarang saudaraku, tidak apa-apa saudara panen. Tetapi cara panen itu perhatikan sarang, perhatikan juga mengenai adanya itu burung walet. Kalau sudah mulai berkembang biak di dalam, sudah mulai produktif, silakan. Karena kalau produktif itu di dalam gedung, jelas produksi juga walet banyak. Intinya itu tidak lari dari situ. Ya, jadi itu yang saya paham saudara. Itu yang saya paparkan mengenai adanya pertanyaan saudara. Nah, itu tadi pertanyaan itu tadi mengenai adanya cara buka. Nah, cara buka bukan lagi cara menginapkan burung. Bukan lagi cara berkembangbiakkan burung. Nah, itu tadi kalau cara perkembangbiak burung ini cepat berkembang biak, intinya tadi itu. Ya, kalau umpamanya sudah mulai banyak sarang saudaraku, tidak apa-apa saudara bisa panen. Tetapi usahakan saudaraku ya, buka sarang yang sudah terbang kanakan. Karena selalu saya utarakan saudaraku mengenai adanya cara panen ada 3 tingkatan. Satu, panen dipaksa. Istilahnya panen paksa ini loh, belum jadi sarang, baru 2 jari, belum jadi. Satu, panen rampas ini belum bertelur. Satu, panen terbang kanakan. Nah, jadi tinggal saudara yang mana yang saudara lakukan. Dan satu juga itu, kita itu tidak melakukan panen karena kita kembang-biakkan burung dulu. Tapi memang berarti itu kita lakukan saudaraku. Tetapi ada waktu saudara itu bahasanya apa ya, saudara nanti capek buka sarang kalau sudah padat burungnya. Nah, itu kalau sudah padat burung saudaraku itu cepat berkembang biaknya juga. Tetapi memang kita sabar hadapi itu. Nah, kentarik sudah ada beberapa saudara kita ini sudah banyak sarangnya, tidak usah saya sebut namanya ya, di dalam grup sudah banyak sarangnya, tapi dia belum panen. Nah, saya akui saudara kita ini ya, tidak usah saya sebut namanya. Nah, nanti yang saudara kita nanti ada ketersinggungan, kenapa ini itu saya jaga saudara. Yang jelasnya ada beberapa saudara kita baik di grup maupun di fans di luar sudah banyak dia punya sarang, tetapi dia belum mau buka karena memang dia utamakan dulu populasi. Kalau populasi sudah meledak saudaraku, yakin saja cepat sarang dicetak dan cepat juga nambah populasinya, koloninya. Kalau sudah nanti banyak baru kita adakan buka sarang. Nah, tetapi kalau baru sedikit selalu diadakan buka sarang, wah berat. Karena belum menjenjang ini, belum. Bagus saudaraku kalau seumpamanya sudah padat burung, kita buka di sana, ya, kita buka di sana yang kosong. Akhirnya masuk ke 2 bulan ke depan atau 1,5 bulan kita buka di sana lagi. Masih ada yang kita belum buka, berarti berjenjang sudah sarang di dalam, jadi enak. Nah, enak itu saudaraku berjenjang. Jadi yang kita buka di sana yang tadi pertama yang berapa bulan yang lalu kita buka yang 11 sarang umpamanya sirip di sana, jadi lagi di sana. Jadi sempat dia bernapas burung di sana, sempat jadi kanakannya, baru kita dapat lagi buka karena sudah berjenjang itu sarang. Nah, itu yang saya maksud. Gimana cara supaya walet ini bisa bernapas? Bahasanya itu ada waktunya dia. Nah, dia leluasa karena kita tidak ada panen paksa. Ya, istilahnya kita berputar membuka. Nah, ini kita buka seumpamanya. Nah, sudah dibuka ini karena terbang kanakannya, sebelah sana lagi nanti karena sudah bertumpu sarang ini, sudah berjenjang. Kan itu sarang sudah padat burung di dalam, padat walet, berjenjang juga itu kayak sarang. Ada yang baru bikin polesan, ada sudah 1,5 jari, ada sudah dua jari, ada sudah 3 jari. Nah, begitupun juga ada yang baru 1 telurnya keluar dari induknya, keluarkan telur, ada sudah 2 telurnya, ada juga sudah mengeram sementara sudah ingin menetas,
ada juga sudah jadi kanakannya, ada juga sudah mulai ingin terbang. Nah itu berjenjang itu, jadi enak kalau gitu sudah berjenjang. Nah jadi cara kita panen, lihat juga kondisi di dalam, cara panen berjenjang juga, jangan panen rampas, panen rata. Itu biasa kendala juga ke walet. Nah jadi itu. Jadi semua saudaraku itu untuk saudara juga. Intinya untuk ke walet yang tinggal di dalam ruangan RBU saudara. Ya, jadi paham saudaraku ya pertanyaan cara gimana guru, gimana bang, seumpamanya kita sudah ada saran sekian, apa boleh dipanen atau belum? Nah, saya sudah katakan saudaraku, terserah dari saudara. Saudara masih ingin masih ingin bertahan atau sudah bertahan belum panen itu sarang, atau saudara sudah ingin buka, itu semua jadi tergantung dari saudaraku. Hanya jalan yang saya kasih. Nah, terserah saudaraku ya, bahasa-bahasa itu mengenai adanya di dalam ruangan RBU itu sangat penting saudaraku, karena ini keselamatannya walet, begitu pun juga kanakan, dan begitu juga saudara, supaya semua aman. Nah, ini yang kita kejar saudaraku ya, karena memang kalau kita gedung walet kita mendirikan gedung walet saudaraku, memang itu harus sabar, kita harus bertahap. Nah, karena memang kebanyakan di dalam konten di dalam gedungnya saudaraku ya, petani walet di luar lapangan itu rata-rata itu ingin cepat panen syarat ya, karena ini bahasa panen ya, tidak usah dulu bahasa koloninya. Jadi itu kesabaran saudaraku berat kita hadapi, berat sekali. Kalau kita sudah tahu sebenarnya, kita sudah paham bahwa kalau kita lakukan ini ada kendalanya ke burung, tetapi kita ini punya gedung walet ini berat dia tahan. Nah, sama seumpamanya yang punya gedung yang belum lama maksudnya masih on perdana, belum lama itu sudah dimasuki ruangannya, karena dia tidak bisa tahan loh. Ya, itu. Jadi itulah saudaraku ya. Saya sudah menginspirasikan ke saudara mengenai adanya cara memahami sarang di dalam ruangan RBW. Begitupun juga keselamatannya kanakan dan induk. Nah, itu supaya saudara itu bisa lebih hati-hati lagi ke depannya. Nah, jadi mudah-mudahan saudaraku ya, apa yang saya paparkan di konten tutorial ini, nah sedikit banyaknya saudaraku, mudah-mudahan saudara bisa mengerti, saudara bisa tahu. Ya, jadi hati-hati saudaraku kalau di luar-luar itu ada masukan ya, buka saja itu umpamanya. Itu karena ini kan satu pengertian ke saudara bahwa betul-betul itu kalau kita menghadapi di dalam gedung ini ya, di dalam ruangannya walet, perlu saudara hati-hati. Justru selalu saya katakan walet itu saudaraku sensitif, memang sangat sensitif. Nah, begitu juga kepekahannya, sangat peka juga, dan luar biasa juga itu walet itu. Kalau di dalam itu kalau sudah aman, dia tidak pernah diganggu, dan begitu juga berkali-kali sudah beranak itu ya, bisa jadi dia sudah bersahabat jinak, karena sudah dianggap biasa kalau sudah banyak temannya di dalam. Tetapi kalau baru sedikit sudah lakukan, ada bahasa trauma. Nah, ini yang perlu kita pahami, perlu saudara tahu, karena walet ini ke depannya yang kita pikirkan produktifnya. Nah, kalau sudah produktif saudaraku, sebentar kalau sarang dicetak, tidak lama, paling 2 minggu itu saudaraku sarang jadi lagi kalau sudah banyak. Nah, tetapi ini yang paling sulit saudara hadapi. Jadi memang, jadi itu pesan saya saudaraku, satu inspirasi ke penjelajah 75. Mudah-mudahan saudaraku apa yang selalu saya utarakan konten setiap hari, mudah-mudahan sedikit demi sedikit saudara bisa memahami, saudaraku itu bisa mencerna mengenai adanya di dalam ruangan RBU masing-masing. Dan itu harus, karena saudara punya gedung dan saudara akan menghadapi nantinya itu, apakah saudara cepat perkembang biak gedungnya, apakah lambat atau sama sekali tidak ada. Nah, justru kalau saudara ngikut penjelajah 75 saudaraku, selalu ada pencerahan. Ya, kita bisa konsultasi mengenai adanya di dunia perwaletan di bawah kolom komentar. Nah, makanya silakan saudaraku share. Apalagi kalau ada ingin dipandu ya, kalau saya pandu saudaraku ya, kelihatan itu insya Allah cepat atau lambat. Tetapi yang penting sabar-sabar, karena ada beberapa saudara kita ini sudah kelihatan gedungnya,
Dan ada juga sudah ada kelihatan tapi masih agak lambat, ada juga yang belum. Jadi bertahap, tenang saja saudaraku, tetap saya akan tuntun dari belakang. Tetap saya akan ikuti gedung saudara cepat atau lambat. Ya, ya, karena ada beberapa ini juga SMS tetapi belum saya hubungi. Tapi tunggu-tunggu saudara-saudaraku ya. Tunggu-tunggu, insya Allah saya akan infokan ke saudara gimana perkembangan gedungnya lagi. Karena memang berat saudaraku ya. Apalagi penjelajah 75 di luar lapangan agak sibuk. Nah, sekarang saya lagi ngonteng lagi di posisi. Jadi oke saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah. Saya sudah dealkan pertanyaan saudara dan masih banyak pertanyaan yang sebelum saya angkat. Sabar-sabar saudaraku ya. Nanti kita sharing mengenai adanya di dunia perwaletan. Dan itu pesan saya saudaraku. Apa yang saya katakan, usahakan kalau saudara nonton video di reguler saya ya, video tutorial saya, tolong ditonton habis supaya saudara itu bisa mencerna. Nah, sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Daripada sekaligus ingin banyak tetapi tidak biar sedikit tidak ada yang tersimpan. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Oke, sekali lagi saudaraku mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip ya, hilaf. Adanya manusia biasa, yang letak kesempurnaan saudaraku itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selalu bersama saudara siang malam tanpa henti-hentinya. Mudah-mudahan saudaraku sukses semua tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke. Tidak mengenal suku apapun itu, begitu pun juga agama apapun, yang penting manusia, mulai dari Indonesia sampai di luar negeri mancanegara. Mudah-mudahan selalu sukses saudaraku, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Oke, saya ulangi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.